Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 103 Pembentukan Roh. Tekanan yang tak terbatas menyelimuti mereka dan bahkan pohon-pohon yang tinggi pun bergetar. Bunga-bunga dan rumput-rumput di bawah kaki mereka beterbangan kemana-mana dan daerah itu tidak lagi damai. Alam yang dalam. Chu Feng dan Su Rou bahkan lebih terkejut. Dari auranya, mereka merasa bahwa dia adalah seorang ahli dari alam mendalam. Auranya bahkan lebih kuat dari Su Rou. Di bawah tekanan itu, seorang lelaki tua tanpa tergesa-gesa berjalan keluar dari hutan dan tiba di sebelah Leng Wusui. Lelaki tua itu mengenakan pakaian hitam dan tingginya bahkan tidak sampai 1,5 meter. Penampilannya tidak tampak istimewa, tetapi di wajahnya yang tua dan penuh kerutan, terpancar gelombang keganasan. Lelaki tua itu sudah cukup tua. Ia gemetar dan goyah saat berjalan, seakan-akan ia akan jatuh kapan saja dan mati begitu saja. Hidupnya seakan-akan telah mencapai akhir, tetapi Chu Feng dan Su Rou tidak berani meremehkannya karena aura yang menyelimuti mereka memang berasal dari lelaki tua itu. Leluhur. Melihat orang itu, Leng Wusui dengan hormat menyapanya. Leluhur keluarga Leng. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau juga akan keluar. Tampaknya keluarga Lengmu benar-benar bertekad untuk menjaga Chu Feng. Aku hanya ingin tahu, bagaimana Chu Feng bisa menyinggungmu sampai dia harus mati. Su Rou sepertinya mengenal leluhur Leng itu. Zuier adalah harapan keluarga Lengku. Siapapun yang menghalangi jalannya akan disingkirkan dengan segala cara oleh keluarga Lengku. Bahkan jika Nona Su Rou memiliki identitas khusus, keluarga Lengku tidak akan memberi ampun. Leluhur Leng itu tersenyum tipis tetapi senyumnya sangat menakutkan. Maksudmu kau akan membasmiku juga, Su Rou? Su Rou bertanya dengan nada dingin. Nona Su Rou, mengapa bertanya jika Anda sudah tahu jawabannya? Leluhur Leng tersenyum sinis. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Su Rou meraih lengan Chu Feng, berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, sebelum dia bergerak, tekanan yang menyelimuti area itu semakin kuat. Seperti sangkar tak berbentuk yang mengunci mereka berdua dengan erat. Tingkat ketiga dari alam mendalam. Su Rou sangat tercengang. Setiap tingkat alam mendalam adalah celah yang tidak dapat dilewati. Kecuali mereka memiliki bakat yang sangat bagus, mustahil untuk melawannya. Meskipun leluhur keluarga Leng hanya 2 tingkat di atas Su Rou, dia sudah tidak dapat membebaskan diri. Dia bahkan kehilangan kemampuan untuk melarikan diri saat berada di depannya. Itulah kengerian alam mendalam. Setiap level lebih tinggi dari sebelumnya dan setiap level sangat sulit untuk ditembus. Itulah sebabnya, di Provinsi Azure, ada cukup banyak ahli alam mendalam tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki alam surga. Dalam perjalanan kultivasi bela diri, seseorang menggunakan aura langit dan bumi untuk membuka sisi-sisi ekstrim tubuh. Kualitas tubuh seseorang, kekuatan kemampuan pemahaman seseorang menentukan lamanya perjalanan mereka dalam kultivasi bela diri. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah semakin jauh seseorang berkultivasi, semakin sulit mengendalikan auranya dan misteri tubuhnya pun sangat sulit dibuka. Namun, kekuatan yang diperoleh semakin kuat. Nona Su Rou, jika kau harus menyalahkan sesuatu, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu ingin tahu dan dengan demikian, kau menggunakan nyawamu sebagai harga. Leluhur keluarga Leng semakin dekat satu langkah demi satu langkah saat dia melihat Chu Feng dan Su Rou yang terkekang oleh tekanannya sendiri. Senyum di wajahnya semakin lebar seperti dia sedang melihat 2 ekor semut di telapak tangannya. Seolah-olah dengan sedikit gerakan jarinya, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka berdua sampai mati. Pak Tua Leng, jika kau berani menyerangku dan ayahku mengetahuinya, dia akan membasmi keluarga Lengmu. Melihat itu, Su Rou pun ikut panik. Kekuatan orang tua itu bukan masalah kecil dan dia benar-benar tidak punya kemampuan untuk melawan. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Leluhur Leng itu terlalu kuat. Jika bukan karena Su Rou yang menggunakan auranya untuk melindungi Chu Feng, hanya dengan tekanan dari leluhur Leng, itu sudah cukup untuk mencekik Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Aku tahu bagaimana keadaan keluarga Lengku jika ayahmu tahu tentang ini. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa kau dibunuh olehku. Leluhur keluarga Leng perlahan mengangkat telapak tangannya dan energi mengerikan yang dikonvergensikan oleh kekuatan mendalam berkumpul di telapak tangannya. Bagaimana kau tahu kalau ayah Su Rou tidak akan tahu tentang ini? Namun tepat pada saat itu, suara lain terdengar dari dalam hutan. Suara itu sangat aneh karena tidak berasal dari satu titik. Suara itu datang dari mana-mana. Suaranya tidak terlalu keras tetapi menggetarkan jiwa seolah-olah suara itu berasal dari hati mereka sendiri. Siapa? Suara itu benar-benar membuat leluhur keluarga Leng dan Leng Wusui ketakutan. Hanya dengan mendengar suara itu, mereka dapat mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli kultivasi.
Asteris Hum merasa ada yang tidak beres, Leng Wusui segera mengerahkan kekuatan rohnya dan ingin mencari arahan orang itu. Ah! Namun, saat dia menggunakan kekuatan rohnya, dia berteriak kesakitan. Dia memeluk otaknya dengan kedua tangannya dan dengan suara, puff, dia berlutut. Zuyer, apa yang terjadi? Melihat pemandangan aneh itu, sang leluhur ketakutan. Ia melemparkan tubuhnya ke depan dan tiba di samping Leng Wusui untuk membantunya berdiri. Wajah Leng Wusui pucat saat itu. Kedua matanya membulat sempurna karena melebar dan ketakutan memenuhi matanya. Dengan bibirnya yang gemetar, dia berkata dengan suara rendah, Dia seorang spiritualis dunia. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi leluhur Leng berubah drastis. Spiritualis dunia. Itu adalah karakter yang luar biasa. Mengapa dia muncul di sini? Leluhur, larilah. Namun tepat pada saat itu, Leng Wusui tiba-tiba teringat pada seseorang dan ia pun segera berteriak keras. Leluhur Leng bahkan tidak berpikir setelah melihat ekspresi ketakutan Leng Wusui. Dia meraih Leng Wusui dan ingin melarikan diri. Asteris ledakan asteris. Ah! Namun, saat ia berlari 2 langkah menjauh, ia berteriak kesakitan dan terpental kembali. Ia seperti menabrak dinding. Asteris bis tepat pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya juga menemukan dengan heran bahwa benar-benar ada dinding setengah transparan di area tempat leluhur itu bertabrakan. Dinding itu menyebar dan dengan cepat menyegel 2 anggota keluarga Leng di dalamnya. Leluhur Leng berdiri, mengepalkan tangannya, dan melemparkannya ke arah dinding yang setengah transparan. Pukulan itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Tidak hanya mengandung kekuatan mendalam yang kental, tetapi juga merupakan keterampilan bela diri. Namun, ketika serangan itu mengenai dinding yang tampaknya setipis dan selemah es, itu hanya membuat ledakan besar dan tidak menggerakkan dinding sedikit pun. Bahkan tidak ada satu pun retakan. Melihat kembali tinjunya, darah mulai mengalir dan dia cukup terluka. Apa benda ini? Leluhur keluarga Leng panik. Dinding setengah transparan itu telah mengunci mereka berdua dari segala arah, baik di atas kepala maupun di bawah kaki mereka. Dinding itu kini menyusut dan jika terus seperti itu, mereka berdua akan terjepit hidup-hidup. Berpikir tentang itu, leluhur keluarga Leng menunjukkan keterampilan bela diri yang lebih kuat dan terus menyerang dinding misterius itu. Kekuatan yang kuat itu tanpa henti mengguncang tanah dan retakan bahkan muncul di bawah kaki Chu Feng. Serangan yang mengganggu dunia luar itu bahkan tidak menggerakkan tembok misterius itu. Bahkan tidak mengubah kecepatan mundurnya tembok itu. Saat leluhur keluarga Leng mencoba melawan dengan segala cara, wajah Leng Wusui pucat pasi dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat dia berkata, Leluhur, ini adalah formasi roh.